Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kita lanjutkan kajian kita ilmu tajwid. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari hukum-hukum mat ya. Kita bahas nomor 9 yaitu tentang mat badal. Definisinya mat badal adalah apabila ada huruf awal berupa hamzah atau huruf hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Ya. Saya ulangi, mat badal adalah ketika ada huruf hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Nah, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya, dengan ketentuan yang pertama, jika hamzah awal itu berharokat fathah, maka hamzah sukun berubah menjadi alif. Ya. Jika hamzah pertama itu berharokat fathah, maka hamzah berikutnya atau yang ditemuinya itu berubah menjadi alif. Kemudian jika hamzah awal itu berharokat kasroh, maka hamzah sesudahnya itu berubah menjadi ya sukun. Apabila hamzah awal berharokat kasroh, maka hamzah sukun itu berubah menjadi ya sukun. Nah, yang ketiga aturannya, jika hamzah awal itu berharokat dhammah, maka hamzah berikutnya yang bersukun itu berubah menjadi waw sukun. Gitu ya. Jadi 3 kondisi di mana hukum bacaan mat badal diberlakukan. Contoh di sini. Sini ada hamzah berharokat kasroh bertemu dengan hamzah sukun ya. Jadi di sini ada ini kalau dibaca apa adanya i'manan ya, i'mana gitu ya. Nah, karena ini berharokat kasroh, maka hamzah sukun ini berubah menjadi ya sukun. Ya, jadi kalau huruf hamzah yang pertama itu kasroh, berharokat kasroh, maka hamzah yang sukun tadi berubah menjadi ya sukun. Nah, ini ketentuan kedua ya. Sehingga ini dibaca tidak i'manan tetapi imana. Ya, imana panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Nah, kita baca di contoh-contoh. Yang pertama, di sini ada hamzah berharokat fathah ketemu dengan hamzah sukun ya. Jadi kalau berharokat fathah ketemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukunnya berubah menjadi alif. Ya. Maka ini kalau dibaca apa adanya itu coba kita besarkan ya. Kalau dibaca apa adanya ini kan a mana, maka dibaca menjadi ini menjadi alif ya, menjadi amana gitu ya. Amana. Kemudian hamzah pertama kasroh ketemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukunnya ini berubah menjadi ya sukun. Nah, sehingga i'mana dibaca menjadi imana. Imana gitu ya. Ya sukun. Berikutnya hamzah pertama berharokat dhammah, hamzah kedua ya berharokat sukun, maka yang hamzah sukun ini berubah menjadi waw sukun ya, sehingga dibaca bukan utu tetapi utu ya. Utu berubah menjadi waw sukun, hamzahnya hilang ya. Ini berarti bacaan seperti mat tabi'i, jadi 1 ayunan atau 2 harokat. Kemudian contoh yang terakhir
ada hamzah berharokat kasroh ketemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukunnya berubah menjadi ya sukun. Ini aslinya adalah ituni, maka dibaca ituni, ya, ituni gitu. Nah, inilah yang disebut dengan mad badal, ya. Mad badal itu ya sebagaimana yang tadi kita jelaskan, yaitu apabila ada huruf awal hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Baik, silakan nanti teman-teman dibaca kembali, dipelajari kembali contoh-contohnya, dan kemudian nanti diaplikasikan dalam bacaan Al-Qur'annya. Nah, berikutnya yang ke-10, yaitu hukum bacaan mad iwad. Mad iwad, ya. Bagaimana hukum bacaan ini diterapkan? Yaitu apabila ada fathah tanwin selain ya tak marbutoh, ya. Ini selain tan, ya, selain tak yang seperti ini, ya. Ini keduanya ini pengecualian yang berada di pemberhentian atau dibaca berhenti atau diwakofkan. Maka cara membacanya yang tanwin itu berubah menjadi fathah, kemudian dibaca panjangnya 2 harokat atau 1 ayunan. Contohnya di sini ada qodhan, ya. Qodhan ini tanda akhir ayat. Qodhan, ya. Ini aslinya begini, qodhan, ya, dibaca han. Nah, kalau berhenti di sini, ya, atau diwakafkan, atau meskipun dia tidak akhir ayat tetapi kita membacanya berhenti atau diwakafkan, maka yang han ini berubah menjadi fathah dengan panjang 2 harokat. Jadi qodhan ini dibaca qodha, ya, qodha, gitu ya. Nah, ini contoh yang ada di akhir ayat. Nah, contoh-contoh lain, ini kebetulan contoh yang diambil ini semuanya di akhir ayat. Sebetulnya tidak harus di akhir ayat. Ya, yang penting ketika kita baca Al-Quran, kita berhenti dalam kalimat yang ada fathah tanwin, selain tak 2 tadi yang disebut, maka dibaca 2 harokat seperti membaca tanda fathah. Nah, contohnya kita baca satu persatu, kita besarkan ya. Yang pertama, dhabhan. Nah, ini kalau diwakaf, berhenti dibaca dhabha, ya. Jadi bukan han tapi ha. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Gitu ya. Fa asarna bihi naq'a. Jadi ada dhabha, qadha, nisa'a. Nah, ya. A dibaca 2 harokat. Huda, ya. Huda, bukan hudan tapi huda, 1 ayunan atau 2 harokat. Nah, inilah yang disebut dengan hukum bacaan mad iwad, ya, mad iwad. Nah, berikutnya saudara, yang ke-11, yaitu hukum bacaan mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Yaitu apabila ada rangkaian dhammah, ya, ada rangkaian dhammah atau huruf yang diberi harokat dhammah, ya. Kemudian diikuti dengan waw sukun, bertemu huruf waw, ya. Jadi ada huruf berharokat dhammah diikuti waw sukun, ya, atau dan bertemu dengan huruf waw. Nah, ini contoh yang definisi pertama ini adalah amanu wa amilu, ya. Jadi amanu ini nunnya dhammah diikuti dengan waw sukun, bertemunya dengan huruf waw. Ya. Maka seperti ini disebut dengan mad tamkin, yaitu
bertemunya rangkaian tanda baca dan huruf-huruf yang atau yang sama, dan cara membacanya sama dengan mat tabi'i atau mat asli, yaitu dibaca dengan 2 harokat tanpa idgham. Nah, berarti ini dibaca amanu wa amilu, ya. Amanu wa amilu. Ya, nu-nya ini 2 harokat, wa amilu. Nah, ini juga 2 harokat. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada kasroh, nah ini kasroh, diikuti dengan ya sukun, ini ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf ya, ini huruf ya lagi, ya. Maka cara bacanya sama, yaitu dengan dipanjangkan 2 harokat. Alladzi yadu'u, alladzi yadu'u, ya. Alladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, di sini contoh dari surat apa itu? Apa itu? Bukan ya, bukan Al-Munafikun ya. Ya, lupa saya nama suratnya. Kemudian yang ketiga, apabila ada ya, nah, ada ya tasdid berharokat kasroh. Ini contohnya mana ya? Ada ya tasdid, ya ini ya tasdid berharokat kasroh, ya. Kemudian bertemu dengan ya lagi, ya. Kemudian bertemu dengan, nah ini cuma 2 ya. Jadi ya tasdid berharokat kasroh ketemu dengan huruf ya. Ini juga disebut dengan mat tamkin. Cara bacanya juga sama, 2 harokat atau 1 ayunan. Al-hawariyina, al-hawariyina, nah, yina. Ini dibaca dengan panjangnya 2 harokat. Nah, inilah mat tamkin. Memang kita perlu kejelian ya. Jadi sebetulnya kalau ujian di pondok dulu memang diminta menyebut ini hukum bacaannya apa, namanya apa, definisinya apa ya. Tapi sebetulnya lebih penting adalah kita cara membacanya itu benar, ya, panjang pendeknya benar. Meskipun barangkali namanya itu hukum bacaan apa, terkadang kita perlu mengingat kembali. Tapi yang penting bahwa cara membaca kita itu sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang berikutnya, ke-12, saudara, yaitu hukum bacaan mat lain atau mat lain. Mat lain juga disebut dengan mat lain. Nah, apa hukum ini atau bagaimana hukum ini diterapkan dalam bacaan Al-Quran kita? Yaitu mat lain itu apabila ada huruf atau ada ya sukun atau wawu sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Ya sukun atau wawu sukun yang didahului dengan huruf berharokat fathah. Ya, bertemu huruf yang diwakafkan. Dan cara membacanya bisa dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat secara lunak. Contohnya maut, ya. Maut. Ya, ini jadi maut, ini au, jadi huruf ya sukun atau waw sukun didahului dengan huruf berharokat fathah. Ini memnya kan berharokat fathah, ya, ada waw sukun, ya. Maka cara bacanya boleh pilih 2, 4, atau 6. Boleh maut, boleh maut, boleh maut. Nah, gitu ya. Demikian pula li'ila fi Quraisy, boleh li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ya, jadi roy ini adalah namanya madlen. Mau ini juga madlen. Ya, dalam contoh kita baca satu persatu. Min khauf. Nah, ini madlen. Fi Quraisy, ya, Rois, ini juga madlen. Wassaif, ya, ini juga madlen. Min khauf, ini juga madlen. Khau, soi, khau, dan roy, nah, ini adalah madlen. Cara bacanya bisa 2, bisa 4,
dan bisa 6. Kemudian saudara sekalian, ternyata masih banyak ya. Saya kira itu dulu hukum-hukum bacaan yang kita pelajari hari ini. Jadi ada berapa tadi? Ada mat badal, ya. Kemudian ada mat iwad, kemudian ada mat tamkin, dan juga ada mat lain atau mat lain. Demikian hari ini kita cukupkan. Yang lebih penting adalah bagaimana hukum-hukum bacaan ini kita pahami, kemudian kita praktekkan, langsung kita terapkan di dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang insya Allah secara rutin sudah kita lakukan setiap hari. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.